Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mars Entertainment. Kali ini kita akan membahas soal lagi ya, yaitu di penalaran analitis. Oke, jadi di soal ini yang ditanyakan adalah tentang posisi. Berarti kita harus mencakar gitu ya untuk memudahkan kita menjawab soal ini. Nah, jadi di sini ada beberapa jenis buah mangga, yaitu buah mana lagi, arum manis, madu, cengkir Indramayu, lalu jiwo, gedong gincu, alpukat, dan golek. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jenis buah ya teman-teman. Jadi untuk memudahkan kita mencakar atau menulis, kita tulis dulu singkatan-singkatannya gitu ya. Oke, kita mulai dari yang mana lagi. Jadi yang buah mana lagi itu kita simbolkan saja MI. Kemudian arum manis AM. Kemudian madu kita simbolkan MD saja ya. MD. Cengkir Indramayu kita simbolkan CI, lalu jiwo kita simbolkan LJ, kemudian gedong gincu kita simbolkan GG, kemudian alpukat itu kita simbolkan AL, dan golek kita simbolkan GO saja ya. Oke, jadi di sini katanya ada 4 bibit yang di samping kiri dan di samping kanan. Jadi kita lihat dulu beberapa kata yang sekiranya penting. Oke, kita kita tulis dulu yang posisinya itu sudah ada ya teman-teman. Nah, yang pertama ini katanya mangga alpukat. Jadi si alpukat ini itu ada di samping kanan dari si mana lagi. Berarti alpukat ini yang di samping kanan, berarti mana lagi yang di samping kiri gitu ya. Oke, kemudian apalagi yang ada? Kalau ini bibit mangga lalu jiwo ditanam di sebelah kiri arum manis, berarti arum manis yang di kanan, kemudian yang di kiri itu si lalu jiwo. Nah, oke. Kemudian ada di sini dikatakan bibit mangga gedong gincu itu diantara mangga madu dan mangga arum manis. Nah, di sini udah ada arum manis nih. Nah, terus dikatakan kalau si mangga gedong gincu itu diantara, berarti si gedong gincu yang di tengah. Kemudian yang di samping sini itu berarti si mangga madu MD, gitu ya. Kemudian apalagi? Cengkir Indramayu itu ditanam di antara golek dan lalu jiwo. Nah, di sini udah ada lalu jiwo, berarti golek yang di sini, kemudian cengkir Indramayu yang di sini, kayak gitu ya, teman-teman. Jadi cakar dulu, tulis dulu yang posisinya itu sudah jelas dikatakan gitu. Misalnya dia di kanan atau di kiri. Kemudian untuk kalimat-kalimat yang di antara itu, teman-teman kerjanya belakangan supaya posisinya jauh lebih jelas gitu ya. Nah, terus ditanyakan di sini, buah mangga jenis apa yang ditanam di sebelah kanan? Di sebelah kanan cengkir Indramayu. Cengkir Indramayu itu yang ini, berarti yang ditanam di sebelah kanannya si cengkir adalah si golek, kayak gitu. Sehingga si gedong gincu. Jadi jawaban yang paling benar itu ada pada pilihan jawaban E, yaitu gedong gincu. Oke teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman yang merasa perlu untuk latihan soal lebih banyak lagi, nah teman-teman aku rekomendasiin untuk bergabung di
kelas ID ya teman-teman, supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk mendapatkan akses melihat updatean soal-soal baru, latihan-latihan soal, dan teman-teman juga akan mudah untuk melihat pembahasan soal. Jadi untuk di kelas ID ini teman-teman penonton dari Mars Entertainment punya privilege untuk mendapatkan potongan harga dengan memasukkan kode Mars ASN kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Oke teman-teman semua, jadi ini nomor 6 ya. Nah di nomor 6 ini ditanyakan bahwa dari tangan siapakah Sita akan menerima makanan. Nah jadi di sini itu dikatakan bahwa dalam sebuah acara makan malam, Lita dan 7 orang kawannya duduk mengelilingi meja bundar. Nah 7 ditambah 1 itu sama dengan 8 orang ya teman-teman. Kemudian duduk di meja bundar, berarti kita buat saja segi 8. 1, 2, 3, 4. Tunggu dulu, kurang jelas ya. Ini 1, oke, 2, 3, 4, salah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, anggap saja kayak gitu ya teman-teman. Oke, untuk mempermudah di sini aku kasih tanda lagi ya. Terlalu kecil. Nah, ada 8 orang. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya si Lita duduk berhadapan dengan si Vicky. Tunggu dulu ya teman-teman. Nah jadi untuk mengerjakan soal-soal seperti ini teman-teman lihat kalimat-kalimat penting seperti posisi Lita dan Vita itu saling berhadapan. Berarti antara di sini dan di sini, antara di sini dan di sini, dan seterusnya gitu ya. Kemudian dikatakan tempatkan Rika yang diapit oleh si Desi dan Lita sekaligus berhadapan dengan Nono. Selanjutnya ikuti petunjuk sehingga kita bisa menemukan jawabannya kayak gitu. Jadi Lita dan Vicky ini katanya duduk berhadapan, kemudian Nono berhadapan dengan si Rika dan diapit oleh Desi dan Lita. Kemudian Irma dan Mida duduk bersebelahan. Nono duduk di antara Vicky dan Mida. Sita duduk berhadapan dengan Irma. Oke, jadi coba kita taruh di mana saja. Di sini misalnya si Lita. Jadi pokoknya dimanapun kita taruh kan dia akan berhadapan gitu ya. Jadi misalnya kita tulis saja di sini Lita itu berhadapan dengan si Vicky. Oke. Kemudian si Nono berhadapan dengan Rika
yang diapit oleh Desi dan Lita. Nah, di sini udah ada Lita, berarti kita taruh saja si Desi di sini. Kemudian Rika di sini. Kemudian ditulis lagi Irma dan Mida duduk bersebelahan. Ini kita skip dulu Irma dan Mida. Ini dulu ya. Irma dan Mida. Nono duduk di antara Vicky dan Mida, berarti kita, nah ini Irma dan Mida katanya duduk bersebelahan, berarti si Mida tidak mungkin di sini gitu ya teman-teman. Berarti kita tulis Nono duduk di antara, berarti kita tulis di sini Nono, kita tulis di sini V, ini kan udah ada Vicky nih, berarti kita tinggal tulis Mida. Kemudian si Irma dan Mida itu duduk bersebelahan, berarti kita tulis saja di sini Irma. Mida duduk bersebelahan. Kemudian Sita duduk berhadapan dengan Irma. Sita duduk berhadapan dengan Irma. Kemudian ini udah selesai gitu ya teman-teman. Udah ada 8 orang. Makanan ditawarkan secara bergiliran dari tangan ke tangan. Dari tangan siapakah Sita akan menerima makanan? Dari tangan si Desi dan Vicky gitu ya. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah si Desi dan Vicky. Jadi sebenarnya karena ini mejanya lingkaran gitu ya teman-teman, tidak masalah teman-teman akan memulai dari mana. Kalau tadi aku mulai dari yang di sini dulu, tapi kalau teman-teman mau mulai si Lita dari sisi yang ini itu bisa juga. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan aja, berpikir aja secara logis kira-kira dengan cara seperti apa aku lebih mudah untuk menyelesaikan soal ini, kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang ditanyakan di sini ada siapakah yang berasal dari divisi produksi tapi mengenakan batik. Oke teman-teman semua, jadi untuk soal yang seperti ini bentuk penyelesaiannya itu dengan mengeliminasi ya, ialah dengan mengeliminasi sesuatu yang atau kalimat yang salah. Jadi kita hanya fokus ke pertanyaan bahwa siapa yang menggunakan batik dari divisi produksi kayak gitu. Jadi di sini dikatakan bahwa di ruang ini itu sedang berlangsung rapat yang dihadiri oleh 7 orang, yaitu Pak Malik dan 2 lainnya dari divisi pemasaran serta satu lainnya dari divisi produksi. Jadi Pak Adam dan Pak Irfan dari divisi yang sama. Pak Adam dan Pak Irfan itu dari divisi yang sama dengan Pak Kris, memiliki selera pakaian yang sama yaitu berdasi dan berjas. Oke, kemudian di sini juga dikatakan bahwasanya Pak Malik dan Pak Denny sama-sama dari divisi pemasaran. Jadi di sini dikatakan ya Pak Malik dan Pak Denny sama-sama dari divisi pemasaran. Jadi kan yang ditanyakan di sini divisi produksi. Berarti Pak Malik dan Pak Denny ini bukan termasuk jawabannya. Jadi di sini Pak Malik itu sudah tidak masuk kategori ya teman-teman. Oke, kemudian lanjut lagi. Pak Aldo dan Pak Kris dari divisi yang berbeda suka berdasi dan berkemeja. Berarti Pak Aldo itu bukan juga jawabannya. Pak Kris juga bukan. Berarti sisa pilihan di sini adalah si Pak Reno dan Pak Adam. Kemudian di sini dijelaskan kalau Pak Reno memiliki
selera berpakaian yang sama dengan Pak Malik. Pak Reno itu punya selera pakaian yang sama dengan Pak Malik, yang artinya Pak Malik ini bukan berasal dari divisi produksi dan juga tidak berpakaian tunggu ya. Oke, kemudian ini nih, Pak Adam dan Pak Irfan. Jadi Pak Adam dan Pak Irfan itu mereka berdasi dan berjas, berarti Pak Adam dan Pak Irfan ini juga tidak masuk dalam kategori. Kemudian di sini dikatakan bahwa Pak Reno ini memiliki selera berpakaian yang sama dengan Pak Malik, di mana Pak Malik tadi itu memang memakai pakaian batik, tapi Pak Malik bukan berasal dari divisi produksi, sehingga pilihan jawaban yang tepat itu ada pada si Bapak Reno. Oke ya teman-teman, kayak gitu caranya. Jadi untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini itu memang kita hanya perlu mengeliminasi, tapi teman-teman juga perlu memperhatikan setiap hubungan dari sebuah kalimat. Kayak misalnya ini Pak Reno ditaruh paling terakhir, tapi ternyata Pak Reno inilah yang merupakan seseorang yang berasal dari divisi produksi, tapi di sini secara tidak langsung ya dikatakan bahwa Pak Reno itu menggunakan batik. Jadi Pak Malik ini ditaruh di kalimat yang kedua, bahwasanya si Pak Malik ini itu memiliki selera untuk menggunakan batik, kayak gitu. Oke teman-teman semua, jadi bagi kalian yang pengen untuk lebih banyak lagi latihan soal, aku saranin untuk bergabung di kelas ID, yang dimana teman-teman itu akan mendapatkan privilege sebagai penonton dari Mars Entertainment. Jadi jangan lupa untuk memasukkan kode Mars ASN supaya teman-teman mendapatkan potongan harga. Oke teman-teman ya, kayak gitu. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Di soal nomor 8 ini itu agak pendek ya paragrafnya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah siapa yang berada di urutan kedua. Berarti kita berbicara tentang pengurutan lagi kayak gitu. Jadi di sini ada remaja yang terdiri atas A, B, C, D, E, dan F. Nah, berarti ini ada 6 orang. Kita tulis aja dulu. Oke, 1, tunggu sebentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kita baca dulu soalnya. Mereka berbaris dari urutan sebagai berikut. F tidak berdampingan dengan D atau E. C ada di dekat E, F ada di dekat B, dan B ada di sebelah C. D tidak ingin setelah A, dan A bersebelahan dengan F, dan E berada di urutan terakhir. Jadi informasi yang pastinya itu ada di kalimat terakhir ini ya, bahwasanya si E itu ada di kalimat terakhir. Jadi ini dulu yang kita tempatkan, karena hanya si E ini yang dikatakan secara gamblang di soal mengenai posisinya. Yang lain itu bersebelahan, di samping, tidak mau berdampingan, sehingga bagian E dulu yang kita tuliskan, kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita sudah menemukan urutan yang ke terakhir. Oke, terus di sini dikatakan bahwa C itu ada ini ya teman-teman, di kalimat yang ini. C itu ada di dekat E. Berarti C ada di sini. Kemudian dikatakan F ada di dekat B, dan B tidak di B ada di sebelah C. Nah, ini ya, B ada di sebelah C. Berarti kita sudah menemukan tempatnya si B. Terus si F ini ada di dekatnya B. Nah, berarti langsung deh kita tulis di sini F. Nah, kemudian siapa lagi nih yang belum ada?
E sudah ada, F sudah ada, B sudah ada, kemudian C sudah ada. Berarti sisa si A dan D. Kemudian D itu tidak ingin, ya. Tidak ingin setelah A, dan A tidak bersebelahan, dan A bersebelahan dengan F. Berarti A yang ada di sini. Nah, si D sudah dijelaskan ya, kalau si D ini tidak mau setelahnya A, berarti dia di sebelumnya A. Nah, maka urutannya seperti ini. Ada D, A, F, B, C, dan E. Nah, terus yang ditanyakan adalah siapakah yang berada di urutan kedua? Nah, yang ada di urutan kedua adalah si A. Nah, yang mana itu ada jawabannya di pilihan E, kayak gitu, teman-teman. Oke deh, terima kasih. Jadi bagi teman-teman yang punya tips and trick untuk memudahkan kita menjawab soal ini, jangan lupa untuk tulis saran atau komentar kamu di kolom komentar di bawah ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.